Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu subnetting. Kalian pasti pernah bertanya-tanya mengapa IP address memiliki dua bagian pada alamatnya, yaitu alamat jaringan dan alamat host. Mengapa tidak hanya memiliki bagian alamat host yang unik saja yang diberikan kepada setiap perangkat? Mengapa ia memiliki bagian alamat jaringan juga? Alasan utamanya adalah pengelolaan. Ini bertujuan untuk memecah jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil atau subjaringan, atau lebih dikenal sebagai subnetting. Jadi misalnya di sini tidak ada jaringan kecil atau subjaringan. Misalnya sebuah organisasi memiliki sejumlah komputer dalam satu jaringan besar. Ketika sebuah komputer ingin berkomunikasi dengan komputer lain, ia perlu mengetahui bagaimana dan di mana untuk mencapai komputer itu. Dan hal ini dilakukan dengan menggunakan broadcast. Broadcast adalah ketika komputer mengirimkan data ke semua komputer di jaringan, sehingga dapat mencari dan berbicara dengan komputer tertentu. Jadi misalnya, komputer ini di sini ingin berkomunikasi dengan komputer ini di sini. Jadi apa yang terjadi selanjutnya adalah komputer ini di sini yang akan mengirimkan pesan broadcast di jaringan, meminta komputer target untuk mengidentifikasi dirinya sehingga dapat berkomunikasi dengannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa setiap komputer di jaringan ini juga akan menerima broadcast tersebut, karena semuanya berada di jaringan yang sama. Jadi seperti yang dapat Anda bayangkan, jika setiap komputer di jaringan besar ini menyiarkan broadcast ke setiap komputer lain, hanya untuk berkomunikasi, itu akan menjadi sebuah skenario kekacauan. Ini akan memperlambat jaringan dan berpotensi membuat jaringan down secara keseluruhan karena banyaknya lalu lintas broadcast. Dan jika masalah terjadi pada jaringan, akan sangat sulit untuk mengidentifikasi permasalahan dikarenakan jaringannya yang sangat besar. Jadi, untuk mencegah hal ini, jaringan perlu dipecah menjadi jaringan yang lebih kecil, dan jaringan dipecah dan dipisahkan secara fisik dengan menggunakan router. Dan dengan menggunakan router ini akan meringankan masalah lalu lintas yang berlebih karena broadcast tidak melewati router. Broadcast hanya akan dikirim dalam satu jaringan. Jadi sekarang, alih-alih satu jaringan besar, jaringan ini dipecah menjadi subnetwork atau subnet. Jadi sekarang, jika komputer ini di sini ingin berkomunikasi dengan komputer ini di sini, komputer akan mengirimkan broadcast yang hanya dapat diterima oleh komputer di subjaringannya. Tetapi karena komputer target berada di subjaringan yang berbeda, data akan dikirim ke default gateway, yaitu router. Dan kemudian router akan dengan cerdas mengarahkan data ke tujuan. Jadi inilah mengapa IP address memiliki bagian jaringan dan bagian host. Sehingga jaringan dapat secara logis dipecah menjadi jaringan yang lebih kecil, yang dikenal sebagai subnetting. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang subnetting, saya akan membahas dahulu tentang apa itu IP address. IP address adalah sebuah cara untuk pengidentifikasian untuk komputer atau perangkat lainnya dalam jaringan. Setiap perangkat harus memiliki IP address untuk tujuan agar dapat berkomunikasi. Lebih spesifik lagi, saya akan membahas IP address versi 4. IP address versi 4 adalah numerik 32 bit, ditulis dengan format 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Setiap kelompok bilangan yang dipisahkan oleh titik disebut oktet. Dan
memiliki rentang angka dari 0 sampai 255. Seperti yang saya sudah bahas di atas, bahwa IP address terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah alamat jaringan dan bagian kedua adalah alamat host. Alamat jaringan atau ID jaringan adalah nomor yang ditetapkan kepada jaringan. Maka setiap jaringan akan memiliki alamat yang unik. Bagian kedua adalah alamat host atau ID host. Adalah apa yang ditetapkan ke host dalam jaringan, seperti komputer, server, tablet, router, access point, dan sebagainya. Jadi setiap host akan memiliki alamat host yang unik. Nah, subnet mesh inilah yang berperan dalam hal tersebut. Subnet mesh adalah angka yang menyerupai IP address, dan hal itu dapat mengungkapkan berapa banyak bit dalam IP address yang digunakan untuk jaringan dengan menutupi atau mencoret bagian jaringan dari IP address. Di dunia komputer dan jaringan, IP address dan subnet mesh dalam format desimal ini tidak ada artinya. Dan ini karena komputer dan jaringan tidak membacanya dalam format ini. Dan itu karena mereka hanya memahami angka dalam format biner, yaitu 1 dan 0. Dan ini disebut bit. Jadi nomor biner untuk IP address ini adalah nomor ini di sini. Dan nomor biner untuk subnet mesh ini adalah nomor ini. Dan ini adalah angka-angka yang hanya dimengerti oleh komputer dan jaringan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan bilangan biner ini dari IP address dan subnet mesh ini. Di sini kita memiliki grafik oktet 8 bit. Bit di setiap oktet diwakili oleh angka. Jadi mulai dari kiri, bit pertama memiliki nilai 128 dan kemudian 64, 32, 16, dan seterusnya hingga 1. Setiap bit dalam oktet dapat berupa 1 atau 0. Jika angkanya adalah 1, maka angka yang diwakilinya dihitung. Jika angkanya adalah 0, maka angka yang diwakilinya tidak dihitung. Jadi, dengan memanipulasi 1 dan 0 dalam oktet, Anda dapat menghasilkan kisaran angka dari 0 sampai dengan 255. Misalnya, oktet pertama dalam IP address ini adalah 192. Jadi bagaimana kita mendapatkan angka biner dari 192? Pertama, Anda lihat grafik oktet, dan kemudian Anda akan menempatkan 1 di bawah angka yang akan menambahkan hingga total 192. Jadi Anda akan menempatkan 1 di slot 128 dan kemudian 1 di slot 64. Jadi sekarang jika kita hitung semua angka yang kita miliki 1 di bawahnya, Anda akan mendapatkan total 192. Semua bit lainnya akan menjadi 0 karena kita tidak perlu menghitungnya. Karena kita sudah memiliki angka kita. Jadi, angka ini adalah versi bit biner dari 192. Mari kita lakukan oktet berikutnya, yaitu 168. Mari kita taruh 1 di bawah 128, 32, dan 8. Dan sisanya akan menjadi 0. Jadi jika kita menambahkan semua angka yang kita miliki 1 di bawahnya, kita akan mendapatkan total 168. Oktet berikutnya adalah 1. Jadi kita akan menempatkan 1 di slot 1, dan ketika Anda menambahkan hanya 1, Anda mendapatkan 1 dan oktet terakhir adalah 0. Yang membuat segalanya menjadi sederhana, karena semua bilangan biner akan menjadi 0 semua. Jadi di sini adalah nomor biner untuk IP address kita. Sekarang kita akan coba mengkonversi subnet mesh ke bilangan biner. Persis dengan cara yang sama. Dalam subnet mesh ini, 3 oktet pertama adalah 255. Jadi jika kita lihat subnet mesh ini dalam bentuk biner, 3 oktet pertama akan menjadi 1 semua.
karena ketika Anda hitung semua angka dalam oktet itu akan sama dengan 255. Dan maka oktet terakhir akan menjadi 0 semua. Jadi di sini kita memiliki IP address dan subnet mesh dalam bentuk biner yang kita tempatkan saling sejajar. Jadi cara untuk mengetahui bagian mana dari IP address ini adalah bagian jaringan, dan ketika digit biner subnet mesh adalah 1. Itu akan menunjukkan posisi IP address yang mendefinisikan jaringan. Jadi kita akan mencoret semua digit di IP address yang sejajar dengan angka 1 di subnet mesh. Dan ketika Anda melakukan ini, itu akan mengungkapkan bahwa 3 oktet pertama dari IP address adalah bagian jaringan dan sisanya adalah bagian host. Jadi angka 1 di subnet mesh menunjukkan alamat jaringan dan angka 0 menunjukkan alamat host. Jadi dalam contoh lain, mari kita gunakan IP address dan subnet mesh yang berbeda dan letakkan dalam bentuk biner. Jadi dalam contoh ini, 2 oktet pertama adalah 255 dan 2 oktet terakhir adalah 0. Jadi jika kita mencoret semua digit dalam IP address yang sejajar dengan 1 di subnet mesh, kita akan melihat bahwa 2 oktet pertama adalah bagian jaringan dan 2 oktet terakhir adalah bagian host. Mari kita lakukan satu lagi, dan dalam subnet mesh ini oktet pertama adalah 255 dan sisanya adalah 0. Kemudian kita akan mencoret semua angka lagi, dan kali ini terungkap bahwa oktet pertama adalah bagian jaringan dan 3 oktet terakhir adalah untuk host. Bagaimana mencari tahu antara bagian jaringan dan host dari IP address ini? Terlihat sangat mudah. Karena kita menggunakan subnet mesh default ini sebagai contoh. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika Anda hitung dan jumlahkan semua angka 1 dalam oktet, itu akan sama dengan 255. Jadi kita secara otomatis tahu bahwa angka-angka dalam oktet semuanya 1. Jadi kita benar-benar tidak perlu melihat IP address atau subnet mesh di format binernya, karena sangat sederhana. Tetapi bagaimana jika subnet mesh adalah angka ini, di mana 2 oktet pertama adalah 255, tetapi oktet ketiga adalah 224. Contoh ini sedikit rumit. Jadi di sini adalah nomor biner untuk subnet mesh ini. 2 oktet pertama semuanya 1. Dan di oktet ketiga, 3 bit pertama adalah 1 yang akan sama dengan 224. Karena mulai dari kiri, ketika Anda menambahkan 3 bit pertama dalam sebuah oktet, jumlahnya menjadi 224. Jadi mari kita letakkan ini, subnet mesh dan IP address dalam format binernya. Dan lagi, jika kita coret semua digit dalam IP address yang sejajar dengan angka 1 di subnet mesh, kita akan melihat bahwa di IP address, 2 oktet pertama dan 3 bit pertama di oktet ketiga adalah bagian jaringan. Dan 13 bit yang tersisa digunakan untuk host. Saya akan memberikan contoh lain di sini. Misalkan Anda memiliki bisnis kecil, dan ini adalah IP address dan subnet mesh Anda. Katakanlah bisnis kecil Anda memiliki total 12 komputer, dan semua 12 komputer ini berada dalam satu jaringan. Dan komputer-komputer ini milik departemen yang berbeda yang ditunjukkan dengan warna mereka. Misalkan Anda ingin memisahkan komputer menjadi 3 jaringan yang berbeda, sehingga setiap departemen tidak akan bisa melihat lalu lintas jaringan departemen lain. Alih-alih memiliki satu jaringan dalam bisnis Anda ingin memecahnya menjadi 3 jaringan kecil. Cara memecah jaringan ini menjadi jaringan yang lebih kecil adalah dengan subnetting. Subnetting dilakukan dengan mengubah subnet mesh default dengan meminjam beberapa bit yang ditunjuk untuk host dan menggunakannya untuk membuat subnet. Jadi dalam subnet mesh ini kita akan mengubah beberapa 0 di bagian host menjadi 1.
sehingga kita dapat membuat lebih banyak jaringan. Jadi jika kita membiarkan subnet mesh seperti ini akan memberi kita satu jaringan dengan 256 host. Sekarang secara teknis kita harus mengurangi 2 host. Karena nilai yang semuanya 1 dan 0 masing-masing dicadangkan untuk alamat broadcast dan jaringan. Jadi kita sebenarnya memiliki 254 host yang dapat digunakan. Tapi kita perlu mengubah subnet mesh ini agar kita bisa menghasilkan 3 jaringan yang kita butuhkan. Misalnya, mari kita pinjam 1 bit dari bagian host. Jadi inilah subnet mesh baru kita. Sekarang oktet keempat adalah 128. Karena ketika Anda menghitung bit pertama dalam oktet itu sama dengan 128. Jadi dengan meminjam 1 bit ini akan membagi jaringan menjadi 2. Jadi sekarang alih-alih memiliki satu jaringan dengan 254 host, ini akan memberi kita 2 jaringan atau subnet dengan 126 host di setiap subnet. Sekarang mari kita lanjutkan dan meminjam sedikit lagi dari porsi host. Sekarang kita meminjam total 2 bit dari bagian host. Jadi inilah subnet mesh baru kita. Dan oktet keempat adalah 192. Jadi dengan meminjam 2 bit ini akan membagi jaringan lebih jauh. Dan sekarang akan memberi kita 4 subnet dengan masing-masing 62 host. Dan sekali lagi, mari kita pinjam sedikit lagi dari porsi host. Jadi inilah subnet mesh baru kita dengan meminjam 3 bit. Ini akan membagi jaringan menjadi 8 subnet dengan masing-masing 30 host. Jadi jika kita terus memecah jaringan ini, inilah hasilnya jika kita meminjam 4 bit yang akan memberi kita 16 subnet dengan masing-masing 14 host. Dan inilah hasilnya jika kita meminjam 5 bit yang akan memberi kita 32 subnet dengan masing-masing 6 host. Dan jika kita meminjam 6 bit ini akan memberi kita 60 subnet dengan 2 host di setiap subnet. Jika dilanjutkan dan jika kita meminjam 7 bit, itu akan memberi kita 128 subnet tetapi dengan 0 host yang dapat digunakan. Jadi seperti yang Anda lihat, semakin banyak bit yang dipinjam, bagian jaringan dari bagian host, jumlah jaringan yang dapat dibuat berlipat ganda dengan setiap bit. Tetapi juga jumlah host per jaringan terpotong setengah dengan setiap bit. Mari kembali ke contoh bisnis yang tadi. Jika kita ingin memecah jaringan ini menjadi 3 jaringan atau subnet yang lebih kecil, kita harus meminjam 2 bit dari bagian host. Jadi, meskipun kita hanya membutuhkan 3 jaringan, subnet mesh ini akan memberi kita setidaknya 4 jaringan untuk bekerja. Jadi subnet mesh custom baru kita untuk 3 subnet kita akan menjadi 255, 255, 255, 192. Jadi sekarang jaringan kita dipecah menjadi 3 jaringan atau subnet yang lebih kecil. Sekarang untuk memperjelas nih ya, bahwa video ini adalah tentang subnet mesh. Dan ini bukan pelajaran lengkap tentang subnetting karena ada sedikit lebih banyak tentang subnetting daripada yang saya tunjukkan di sini. Saya hanya menunjukkan bagaimana subnet mesh ini berhubungan dengan subnetting. IP address dan subnet mesh sendiri hadir dalam 5 kelas berbeda yang merupakan kelas A sampai dengan E. Namun 3 dari kelas ini adalah untuk penggunaan komersial. Jadi di sini adalah bagian dari IP address dan subnet mesh default yang merupakan kelas A, B, dan C. Dan Anda dapat mengetahui dengan nomor di oktet pertama dari IP address dan dengan subnet mesh default kelas mana mereka berada. Sekarang ketika suatu organisasi membutuhkan dan akan membangun jaringan, mereka akan membutuhkan kelas IP address sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, yang didasarkan pada berapa banyak host yang mereka miliki.
Jadi jika sebuah organisasi memiliki jumlah host yang sangat besar, mereka akan membutuhkan IP address kelas A. IP address kelas A dapat menghasilkan hingga 16 juta host. Jadi seperti yang Anda lihat, dalam subnet mesh default kelas A, bagian host sangat besar. 3 oktet digunakan untuk host sehingga dapat menghasilkan begitu banyak host. Contoh organisasi yang membutuhkan host sebanyak ini adalah seperti penyedia layanan internet atau ISP. Karena mereka perlu mendistribusikan jutaan IP address ke semua pelanggan mereka. IP address kelas B dapat menghasilkan hingga 65.000 host. Kelas ini diberikan kepada organisasi menengah hingga besar. Dan IP address kelas C dapat menghasilkan 254 host. Sementara IP address kelas C digunakan di organisasi kecil dan rumah yang tidak memiliki banyak host. Sebetulnya subnet mesh juga dapat diekspresikan dalam metode berbeda yang disebut CIDR atau singkatan dari Classless Interdomain Routing yang juga dikenal sebagai notasi garis miring. Notasi garis miring adalah cara yang lebih sederhana untuk menulis subnet mesh dan ini dilakukan dengan menuliskan garis miring dan kemudian menghitung jumlah angka 1 di subnet mesh. Jadi misalnya jika Anda melihat IP address seperti ini dengan notasi CIDR garis miring 24, ini berarti subnet mesh panjangnya 24 bit. Artinya memiliki 24 bit biner yang bernilai 1. Jika notasi CIDR adalah garis miring 25, berarti panjang subnet mesh adalah 25 bit. Atau jika garis miring 26, berarti panjang subnet mesh adalah 26 bit. Atau jika notasi CIDR adalah garis miring 8, ini berarti subnet mesh panjangnya 8 bit. Nah, teman-teman, tadi itu penjelasan tentang subnet mesh. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Cukup sekian, sampai jumpa pada video-video yang berikutnya.